Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Selamat berhari Minggu. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi sayang, apa yang dilakukan Yesus tidak ditanggapi secara baik oleh orang lain. Kita patut belajar dari pengalaman Yesus ini. Kadang kita berbuat baik sebaik-baiknya, tapi kadang orang tidak memberi hormat atau menjadi ragu-ragu terhadap hidup kita. Bahkan orang berjuang untuk menjatuhkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem dan berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pimpinan setan ia mengusir setan. Mereka berpikir negatif tentang orang lain. Mereka tidak berbuat baik, tapi mereka berjuang untuk menjatuhkan orang yang sedang berbuat baik. Yesus selalu berbuat baik, tapi mereka mengatakan perbuatan baik itu karena ada kuasa gelap dalam dirinya, ada setan dalam dirinya. Tapi Yesus tidak berhenti.
Yesus menjelaskan perumpamaan agar mata hati mereka terbuka. Bagaimana mungkin setan melawan setan? Kalau setan melawan setan, maka hancur binasalah mereka. Atau bagaimana mungkin sebuah rumah tangga terpecah-pecah? Jika tidak demikian, maka rumah tangga itu tidak akan kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, apapun situasi dan tantangan yang kita hadapi. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan dari diri kita, tapi karena kuasa Roh Kudus yang mendorong dan menggerakkan hati kita untuk berbuat baik. Akan ada banyak tantangan, tapi jangan sampai tantangan itu membuat kita berhenti dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, bagi Yesus, semua orang yang melakukan kehendak Allah, dia adalah ibunya, dia adalah saudara-saudarinya Yesus. Yesus mengingatkan itu kepada kita. Maka mari, sekecil apapun perbuatan baik, kita ada termasuk golongan saudara-saudari atau ibunya Yesus. Maka lakukan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menjadi berkat bagi diri. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak omdo, tidak hanya omong, tapi melakukan perintah Allah. Semua orang bisa ngomong suci, tapi hanya sedikit orang yang bisa melakukan hal-hal baik dalam kehidupan ini. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita, agar kita terus melakukan kebaikan. Biarlah Roh Kudus yang menggerakkan kita, agar kita juga mampu melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang sangat menderita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima daripada-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, bantulah kami semua, agar dalam kehidupan ini, kami terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kuasailah segenap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami masing-masing, agar apapun yang kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Semoga kehadiran kami dalam perbuatan-perbuatan yang kami lakukan, semakin banyak orang melihat Engkau dan percaya kepada-Mu. Tambahkan juga iman kami, untuk tidak berhenti ketika ada tantangan yang kami hadapi. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.